manfaat podcast bagi pembelajaran nih Pak. Oh itu ya, sampah. Aduh, atau misalnya botak nih rambutnya Pak. Justru dia nggak pede ke sekolah Pak. Bisa saja itu membuat dia bolos sekolah atau gimana karena malu diejek sama temannya atau gimana tuh Pak. Hai Sobat Pustaka, selamat datang di Autentic Podcast. Cerita dan dengarkan bersama kami Dokter Informasi. Wah, nggak kerasa episode pertama kita tayang juga nih. Iya dong, nah ini juga berkat dukungan dan doa-doa dari warga Smartphone nih, makanya podcast kita bisa tayang. Sebelumnya udah pada tahu nggak Autentic Podcast ini pada ngapain nih? Nah, sepertinya ya yang namanya podcast itu tuh kita membahas topik-topik terhangat yang ada di sekolah kita nih guys. Nah, kita kenalin dulu nggak sih? Kenalin lah. Hai guys, aku Natasha Kasmiranda. Hai guys, aku Zanita Safitri. Nah, kami di sini akan membahas mengenai topik-topik yang hangat yang ada di sekolah kita. Ngomong-ngomong nih, bintang tamu kita pada hari ini tuh orang yang paling penting di SMA 4. Waduh, siapa tuh? Siapa ya? Nah, langsung aja kita sambut yaitu Bapak Dimas Sapta. Oke Pak, gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah Bapak sehat. Nah, kira-kira Pak kesibukan Bapak apa aja nih Pak? Kalau sibuk banyak, ya pulang sekolah, temani ibu, temani anak. Kalau pagi-paginya yang jelas pasti tujuannya ke sekolah. Iya. Nengok kalian semuanya. Diperhatikan banget ya kita nih ya. Nah, hobi Bapak apa nih Pak? Kayaknya kepo kali nih. Hobi yang paling besar sekali Bapak sekarang ini adalah memperhatikan kalian, belajar nak kalian. Terus senang nak kalian. Nah, itu hobi Bapak sekarang nih. Kalau itu sudah apa, udah senang Bapak tuh. Selain itu, hobi yang paling besar itu adalah nyanyi di tempat tidur. Wis, Ya. sama dong kayak kita nih. Sama juga nih kayaknya sama warga Smartphone nih. Itu sebelum tidur tuh Pak? Sebelum tidur. Harus Setelah nyanyi, tidur, nah itu orang yang dengarkan lagi apakah suaranya bervariasi atau enggak. Gitu, Ya. pas lah. Nah, jadi kan Pak, podcast ini dibuat supaya kita tuh bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari warga Smartphone nih Pak. Jadi kan sebagai Bapak, sebagai kepala sekolah nih Pak, pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari warga Smartphone yang mungkin belum bisa tersampaikan sama Bapak. Dan mungkin entah itu karena Bapak sibuk atau Bapak banyak pertanyaan. Siap dengan segala konsekuensinya. Oke, mantap. Nah, ini kita langsung aja ke pertanyaan pada Sobat Pustaka nih. Boleh kan Pak? Izinnya Pak? Ya. Nah, jadi langsung aja ke pertanyaan dari Keisha Farasaki. Nah, bagaimana perasaan Bapak saat pertama kali menjabat menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 4 Mandau? Yang Bapak rasakan SMA 4 itu adalah SMA 4 yang boleh pertama sekali didirikan. Itu Bapak di situ ada tuh Nah, pas penerimaan murid pertama Bapak ada di situ. Jadi SMA 4 ini udah rumah juga sama Bapak. Wis, Nah, berarti jadi artinya Bapak ikut andil di sini nih. Andil terhadap sekolah ini. Sebelumnya didirikan kalau nggak salah 2003 kalau nggak salah. Nah, 2003 itu di sini dulu hutan, di sini dulu nggak ada pokoknya perumahan. Nah, Bapak datanglah di sini. Kebetulan bersamaan dengan istri Bapak menerima murid baru di sini. Nah, Disa, ini rumah Bapak juga Disa. Jadi kalau pertanyaan saya bagaimana kesannya, ya Bapak anggap sudah rumah Bapak juga. Gitu. Oke Keisha, sudah terjawab pertanyaannya dari Bapak. Lanjut aja nih. lanjut Bahaura aja. Naila Aziza. Dari kelas 10 sampai kelas 11 nih Pak, banyak yang di bawah nih sulit untuk mendapatkan sinyal nih Pak. Karena Yeah. itu kadang aktivitas kami nih Pak agak sulit lah. Terkendala Pak. Jadi apakah Bapak ada rencana untuk menangani masalah tersebut Pak? Kesulitan kalian, kesulitan dari ibu-ibu berarti saya juga sulit. Nah, menghubungi kalian, berinteraksi dengan kalian, kalian ingin yang namanya sinyal. Nah, udah Bapak pikirkan. Insya Allah mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat ini di tahun anggaran kita besok kita akan buat rencana Bapak 3 titik paling maksimal atau 2 titik lagi penambahan wifi
yang kapasitasnya itu boleh dikatakan sama dengan kapasitas sekarang. Kalau sekarang ini kapasitasnya ada 200 MB, kita menjadikan besok jadi 600 MB. Wah. Jadi mudah-mudahan doakan. Amin, Ya. amin. Doa terbesar, doa terbaik tuh. Jadi pertanyaan dari adik-adik yang kelas 10 sama dengan guru semuanya insya Allah mudah-mudahan terjawab nanti untuk masalah internet tersebut. Oke. Nah, lanjut nih Pak. Pertanyaannya nih banyak nih Pak yang nanya gini. Asyifa, anak murid Bapak dan Ibu Syifa Rohadatul Aishi Zafirah Banyak nih, Pak, Welfina. yang nanya. Banyak nih Pak, tapi intinya gini Pak. Bapak, kami kan hari Kamis itu diwajibkan untuk memakai baju olahraga. Ya. Nah, ini gimana nih Pak solusinya? Karena yang cewek tuh kalau kita mengganti baju olahraga nih Pak, WC itu penuh Pak, WC penuh. Sedangkan kita tahu kalau di kelas-kelas itu kita ada CCTV Pak. Mungkin mereka merasakan kurangnya privacy gitu kan Pak. Nah jadi gimana nih Pak kalau misalnya hari Kamis itu dari jam pertama sampai jam terakhir itu kita memakai baju olahraga tanpa diganti. Karena SMA warga Semanfor juga merasakan ini agak sedikit ribet Pak mengganti-ganti baju itu Pak. Makanya kadang banyak yang datang langsung memakai baju ini Pak tanpa memakai baju olahraga. Tapi jadi gimana Pak? Soalnya banyak yang meminta untuk memakai baju olahraga dari awal sampai pulang gitu. Gimana tuh Pak? Oke, Bapak jawab ya. Keluhan kalian sebetulnya itu sudah Bapak juga mencoba antisipasi. Cuman berangkat daripada pekerjaan awal mula itu pasti sulit. Tapi berjalannya waktu nanti akan terbiasa. Nah di hari Kamis kita kan pagi itu namanya senam. Iya, senam. Senam tentu harus pakai Baju. pakaian olahraga. Iya. Waktu senam kita itu setelah Bapak hitung paling lama 10 menit. Nah 10 menit yang terpakai itu kita waktu ada 1 jam itu ada 45 menit. 35 menit ada waktu untuk berganti pakaian. Nah Bapak atau adik-adiknya yang merasa mungkin kewalahan dalam mengganti baju, ini nanti kita Bapak juga dengan Ibu Juliana, nanti dengan Ibu Marianis, yang guru tetap harus ganti pakaiannya. Ya yang siswa teknisnya nanti yang sempat ganti baju nanti, ya silakan langsung ganti baju. Yang tidak sempat ganti baju berarti mungkin dia olahraga, lanjut olahraga. Iya. Tapi pada prinsipnya Bapak memang mengharapkan di hari tersebut kita kembali pakai bajunya adalah ganti pakaian. Bapak sendiri kok pakai ganti juga. Jadi masalahnya sekarang ini tempatnya. Iya, tempatnya. Nah tempatnya ini nanti kami akan berencana jika suatu saat nanti guru yang bersangkutan bisa memperbolehkan masuk dengan pakaian seperti itu silakan. Tapi dengan catatan setelah reda nanti ada tempat bisa ganti silakan ganti lagi. Iya. Nah jadi bukan misalnya nanti langsung ganti itu enggak, karena suasana tidak memungkinkan. Iya. Nah aman kok semuanya, jangan dijadikan masalah. Aman ya. Berarti udah terjawab nih pertanyaan sebagian dari warga Semanfor. Mungkin ini ada 6 orang yang bertanya kayak gitu Pak. Nah lanjut pertanyaan dari Andin Rahayu. Ini lumayan nih pertanyaannya. Lumayan nih. Nah, bagaimana sikap atau timbal balik dari Bapak terkait permasalahan tentang bullying nih Pak? Banyak nih Pak. Ya. Tuh terjadi diskriminatif antar kelompok pertemanan, circle-circle tuh Pak. Terkait Ya. permasalahan tersebut, program atau solusi apa yang efektif bagi pelakunya nih Pak dan korban sehingga permasalahan itu tidak terjadi lagi? Nah Nindin, kamu adalah orang yang tahu pertama sekali Nindin. Tuh Nah Andin. terus mungkin teman-temanmu yang lain juga harus tahu. Dan Bapak, gunanya Bapak jalan itu kan tahu nggak Din? Bapak kan terus jalan di pagi hari itu kan Bapak jalan. Kadang siang itu memang Bapak wakilkan. Nah jam krusial itu adalah siang. Tapi Bapak berusaha terus. Din, apapun yang terjadi di sekolah kita ini itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tapi yang menjawab pertama tentunya Bapak selaku kepala sekolah. Yang namanya bully, Din, kita berharap jauh dari sekolah kita. Tapi kalau sekiranya nanti
yang mendapat bully, yang membuli itu tidak dikasih tahu sama pihak sekolah kapan penyelesaiannya. Nah sekarang ini mari sama-sama kita, jangan bully itu difokuskan kepada satu pihak saja, semua pihak merasa bertanggung jawab. Jadi artinya kawan-kawan Mundin yang nanti dia itu diketahui dapat bully, cepat lapor. Nah yang pasti, Bapak berusaha di sini menumbuhkan keceriaan dan kepuasan kepada anak-anak Bapak. Jika sudah puas anak Bapak, yakinlah bully itu kan hilang. Perhatian apa nih Bapak Kepsek kita nih? Perhatian loh. Oke Pak, lanjut nih pertanyaan dari salah satu guru di SMA Negeri 4 Mandau, yaitu ada Bu Ernita Pak. HP guru nih kita. Bu, Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, bagaimana usaha dan solusi terhadap kedisiplinan siswa-siswi SMA Negeri 4 Mandau, di mana masih banyak sekali siswa kita yang terlambat hampir dalam segala kegiatan sekolah? Mulai dari terlambat masuk sekolah, terlambat upacara, dan terlambat kegiatan senam dan sebagainya. Seandainya pagar benar-benar ditutup jam pukul 7.15, mungkin ada 40% anak-anak yang masih berada di luar atau terlambat. Mohon tanggapannya Pak, karena menurut penilaian saya, tingkat disiplin siswa SMA Negeri 4 Mandau masih rendah. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Bagaimana tuh Pak? Bu Ernita, anak kita selama 9 bulan saya di sini, satu yang mungkin nampak sama Bapak itu adalah keterlambatan hadir ke sini. Tapi yakinlah pada prinsipnya anak-anak kita ataupun anak-anak Bapak yang berada di sini, jika sudah memang mau ke sini dan pas dia terlambat, tak ada alasan untuk tidak menerimanya. Kalau pintu dikunci berarti kita tidak memperbolehkan dia untuk menambah ilmu. Salah di dalam kurikulum Merdeka. Jadi bagaimanapun sesuatu itu enaknya hidup pasti ada masalah. Kalau nggak ada masalah itu yang jadi masalah. Nah, jadi anak Bapak ataupun kepada Ibu Ernita, apa yang kita kerjakan tak berjalan harus klop, kita buat peraturan langsung klop. Enggak, itu tidak enak. Harus dalam step by step dan kita tahu solusi yang apa harus kita lakukan. Nah, usaha untuk yang ini sekarang, nah Bapak tidak pernah berhenti untuk memanggil semua guru dan yang pasti BK. Nah, kepada Ibu Ernita selaku mungkin juga wali kelas, itu harus lebih tanggap lagi siapa sih anak kita yang terlambat. Terlambat itu banyak masalah. Kalau seandainya ibu hanya membicarakan keterlambatan saja, tak mengambil hikmah daripada masalah, maka dia juga tidak akan selesai. Jadi harus diselesaikan sampai ke titik akarnya. Dan Bapak sudah mewajibkan kepada guru BK, harus guru BK itu di bawah Bapak. Setelah Bapak guru BK, BK lah nanti yang akan bekerjasama dengan Pak kelas. Oke, nah terjawab nih pertanyaan dari Bu Ernita ya Bu. Nah lanjut nih ke pertanyaan Bu Muharni. Bu Muharni, oke. Apa tuh pertanyaannya? Nah Pak, ini bagus sekali nih pertanyaannya, pas di Situasi kita pada saat ini. Apa manfaat podcast bagi pembelajaran nih Pak? Menurut Bapak nih Pak, apa tuh? Bu Muharni ya, Bu Muharni. Saya jawab pertanyaan Bu Muharni. Anak kita dengan 1110 jumlahnya, ada di dalamnya itu yang perlu kita perhatikan. Tidak semuanya harus kita suruh dia itu pintar kimia, pintar matematika, kemudian pintar yang namanya untuk fisika. Anak kita ini dengan rambutnya yang bermacam ragam, pasti punya kemauan tersendiri. Iya. Podcast ini salah satu penyaluran daripada anak-anak kita, minatnya apa. Terutama sekali podcast ini lebih cenderung kepada bentuk literasi. Ya. Kemudian komunikasi. Dan yang paling hebatnya di podcast ini apa? Mampu menyalurkan bakatnya dan tampil di hadapan yang namanya publik. Suatu saat ini nanti akan berguna bagi dia. Mungkin dia sebagai nanti
talent-talent yang bisa nanti membawa nama harum SMA kita. Oke. Nah, Bagus banget nih, tuh Bu. Itu tanggapan dari Bapak terkait pertanyaan Ibu. Nah nih Pak, menarik nih Pak pertanyaannya dari Adrian. Nah, gini Pak, jadi mengapa Pak selalu ada razia rambut terhadap laki-laki? Bukankah hal tersebut merupakan hak dalam berpenampilan? Juga Pak, rambut itu tidak mengganggu yang namanya jam pelajaran. Bahkan kadang kalau misalnya kalau misalnya kena cola atau misalnya botak nih rambutnya Pak, justru dia nggak pede ke sekolah Pak. Bisa saja itu membuat dia bolos sekolah atau gimana karena malu diejek sama temannya atau gimana tuh Pak? Solusi Bapak apa tuh, tanggapan Bapak kenapa harus ada razia rambut nih Pak? oke. Dan Bapak jawab ya. Nah, Kenian. jadi seperti ini ya. Mungkin yang namanya razia selama ini dilakukan salah satunya adalah colak atau mempendekkan rambut yang tidak diatur. Nah, dan itu pun juga menjadi masalah sama kalian karena begini, rambut itu apa sih hubungannya dengan pelajaran? Nah, terus rambut itu kalau panjang apakah dia itu nggak bisa masuk pelajaran? Nah, kalau memang itu nggak ada hubungannya, kenapa harus dipotong? Kenapa harus dicolak? Nah, gini, Indonesia salah satu dinilai sama orang adalah keberadaban. Indonesia itu dinilai seorang adalah sosialnya. Nah, tingkat sosial Indonesia itu lebih daripada negara-negara lain. Nah, di mata orang Indonesia, seseorang tersebut dinilainya dia itu adalah sangat hubungannya itu dengan baik sekali. Itu dinilainya adalah dari titik yang pertama nilai adalah penampilan, kerapian. Nah, rupanya masalah ini sekarang dari akar berakar. Jika rambut seorang laki-laki itu nampaknya agak di luar konteks yang dipandang semama ini adalah rapi dan tidak rapi, maka orang langsung menilai, ini tidak rapi anaknya. Ketidakrapian seseorang di Indonesia itu akan dinilai sesama seorang itu mewujudkan daripada kehidupannya di luar daripada sekolah tersebut. Nah, masalah sekarang ini kenapa masih ada colak-mencolak tersebut? Nah, ini memang ada namanya balas dendam. Balas dendam nih bahasanya nih. Jadi seperti ini, ada dulu mungkin ada guru kita yang suka colak, mungkin dulu pernah pula dicolak dulu di waktu SMA-nya. Nah, timbullah yang ini. Nah, Bapak sekarang jawab nih. Alhamdulillah, Bapak sudah negaskan sama yang selama ini mungkin proaktif untuk razia. Silakan potong rambut anak dengan catatan rapi. Jadi nggak ada lagi istilahnya kalau Bapak memotong rambut anak itu, pesan Bapak satu aja. Sebelum dia dipotong, mau Bapak potong rapi atau dipotong di bat pangkas. Nah, itu dulu. Kalau dia ingin minta tukang pangkas, pertanggungjawabannya besok Bapak lihat. Kalau enggak juga besok kami yang potong. Nah, oke, terjawab nih Adrian, kenapa harus ada razia rambut di sekolah? Nah, lanjut pertanyaan dari Bapak Taufik dari guru juga nih Pak. Apa tuh pertanyaannya? Nah, bagaimana supaya inovasi podcast library untuk menarik budaya literasi siswa nih Pak? Ya, gini. Jadi kalau podcast ini berharap kita setiap kali muncul daripada bentuk yang seperti ini langsung kita apakan, kita langsung share dan kita langsung publikasikan. Itu satu. Yang kedua, kepada tim silakan cari pembakat-pembakat yang lainnya. Jadi kalau bisa, seandainya nanti ini lebih, apalagi tentunya adik-adiknya nanti usahakan adik-adiknya itu untuk bisa tertarik ke sini. Jadi nanti suatu saat podcast ini menjadi nama sama dia. Mungkin tujuan dia ke sini ini adalah untuk lihat podcast itu tersebut. Oke. Nah,
ya Pak. Ya. Nah ini dari Putri nih Pak, katanya saya ingin bertanya Pak, kenapa setiap hari Jumat tidak diadakannya mengumpul di lapangan untuk membaca Yasin bersama-sama? Iya. Dulu mungkin ngumpul di lapangan ya. Iya Pak. Sekarang ini di dalam kelas. Ada mungkin sedikit yang menjadi masalah kalau di lapangan itu. Di saat nanti cuaca agak panas, nah udahlah. Itu kan Itu satu. Kemudian yang kedua di saat mungkin hari hujan juga nggak bisa. Nah, alhamdulillah kan untuk yang baca Yasin sekarang ini sebetulnya tergantung dari kalian. Kalau seandainya semua siswa-siswanya nggak perlu lagi Bapak lihat-lihat lagi, ya langsung aja baca Yasin. Tapi kalau seandainya masih juga nunggu guru-gurunya, itu yang terjadi. Di luar masih banyak ngumpul-ngumpul. Tapi itu biasa, kan Bapak bisa jalan. Nah, jadi untuk di luar baca Yasin itu satu hal yang mungkin Bapak kurang menarik di luar itu sekarang ini adalah suasana di luar kita itu tidak mendukung dengan nanti keseriusan dan mungkin kalian itu tidak hikmat dalam membacanya, lebih bagus di dalam. Nah ini nih dari anonim nih Pak, mungkin takut dia bilangnya karena mungkin ini pertanyaannya agak sedikit. Biarkan aja. Gak apa-apa ya, nih Pak. ya. Oke Pak, oke lanjut nih Pak Kepsek. Apa nggak ada nih gerakan buat berantas murid yang merokok di kantin belakang? Meskipun kantin sudah tidak menjual, apakah Pak Kepsek dan yang bersangkutan tidak ingin memberi peraturan atau sanksi kepada kantin yang masih memfasilitasi atau memperbolehkan merokok di lingkungan sekolah? Saya rasa itu adalah tindakan final untuk mematikan aksi dari siswa yang merokok karena siswa yang merasa kegiatannya didukung dan dilindungi oleh pihak lain. Jadi gimana tuh Pak buat yang merokok di kantin tuh Pak? Oh, ini hebat nih pertanyaannya. Aduh, berani dia makanya dia belakang. Nah, terima kasih banyak. Pertanyaan anonim ini hari ini, kemudian finishingnya penindakannya sudah Bapak langsungkan semalam. Jadi artinya sebelum pertanyaan ini muncul, Bapak sudah melakukan yang namanya gerakan untuk melihat kantin-kantin siapa-siapa saja anak-anak yang merokok di situ. Alhamdulillah sudah Bapak tugaskan 3 orang. Satu Pak Tony, yang kedua Pak Ridwan, yang ketiga Pak Rajuli. Bapak suruh cari di jam-jam krusial itu jam berapa saja. Nah nanti orang ini bertiga akan lihat siapa saja yang merokok. Tentang masalah kantinnya ini kok dibiarkan ada yang merokok? Bukan dibiarkan. Malahan kalau Bapak kesana itu Bapak terus bilang kan, jangan biarkan anak kita merokok. Yang namanya teman-teman kalian tahu kan? Nah, karena sekali disuruh dia 2 batang rokoknya, sekali dilarang 2 batang rokoknya, 2 kali dilarang 3 batang rokoknya. Nah, pesan Bapak cuma satu, dimanapun Bapak berada, kami pihak sekolah, guru nggak akan mampu melarang kalian itu merokok yang sekeakar-akarnya. Tapi semboyan Bapak, jika kamu udah bisa menghentikan merokoklah kalian, tapi dengan satu syarat. Di moto Bapak, jangan pakai baju SMA 4, dimanapun berada. Silakanlah kamu merokok, tapi dengan satu syarat, jangan pakai baju SMA 4. Jangan memperlihatkan identitas gitu ya Pak. Itu dia. Oke, jadi kalau misalnya untuk kantinnya itu tidak ada yang memperbolehkan merokok berarti itu Pak? Kantin semuanya sudah di Bapak apakan, dan orang kantin pun itu sudah juga membilangkan kami sudah berusaha Pak. Tapi yang namanya teman-teman kalian, nah itu yang tadi. Waduh. Kita tetap berusaha. Bukan berhenti, tetap terus berusaha. Dan Bapak juga akan terus membilangkan sama guru-gurunya, pantau terus. Oke. Jadi pertanyaan dari anonim mungkin terjawab ya, sudah terjawab nih dari pertanyaan Lutfi Pak. Menarik juga nih Pak.
Lutfi Ferienda ada dari kelas 11 nih Pak. Ini juga kayaknya anak OSIS yang dulu nih Pak. Jadi dia ingin mengajukan saran untuk menyelenggarakan perlombaan catur di sekolah Pak katanya. Nah, karena katanya catur adalah permainan yang tidak hanya menghibur nih Pak, tetapi juga melatih keterampilan berpikir kritis, memecah masalah, serta pengambilan keputusan. Dengan mengadakannya perlombaan ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis dan strategis yang berguna dalam pelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Selain itu, perlombaan ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri, semangat kompetisi yang sehat, serta kebersamaan antar siswa SMA Negeri 4 Mandau. Mengingat banyaknya manfaat yang bisa didapat, saya percaya bahwa kegiatan ini akan memberikan dampak positif bagi seluruh warga sekolah. Jadi gimana tuh Pak? Catur. Catur tuh Pak, banyak Makasih yang dari sini betul, Pak. Pi. Berarti Lutfi mengingatkan Bapak, mengingatkan sekolah. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan adakan tuh Pi. Waduh. Iya. Memang betul-betul satu ide yang idenya yang selama ini tak terpikirkan. Iya Pak, saya suka itu catur Pak. Ya. Iya. Jadi mudah-mudahan dari ide Lutfi ini sekolah kita akan berusaha untuk yang namanya mengadakan perlombaan tersebut. Doakan Pi. Doakan ya. Ya. Doa tuh. Karena kita juga nggak tahu nih Pak, sebagian besar mana tahu banyak SMA Negeri 4 Mandau ini siswanya yang berbakat dalam catur nih Pak. Iya. Nah, jadi nih Pak, ini sedikit mungkin tentang diri Bapak nih, bukan sekolah lagi nih Pak. Ini pertanyaan dari rahasia Pak, pertanyaannya ini. Pertanyaannya, boleh nggak sih Pak ceritakan sedikit tentang perjalanan hidup Bapak hingga Bapak bisa menjadi seorang kepseng? Oh. Aduh. Begini. Pertama Bapak ingin jadi kepala sekolah itu waktu Bapak di SMA 2 dulu. Ada satu hal yang sangat sekali menyentuh Bapak itu apa dia? Ternyata anak-anak yang berada di Mandau ini, kalau dia merasa hebat dan dia merasa pintar di dalam bidang studi di luar daripada mungkin bakatnya seni dan olahraga, anak-anak tersebut itu milih sekolah itu nggak lagi di Mandau, dia milihnya ke Pekanbaru. Dan dia milihnya di Pekanbaru itu kalau nggak SMA 8, kalau enggak sekarang ini MAN. Iya. Nah, dan SMA Plus. Nah, SMA Plus ini dulu. Yang paling kejar. Nah, beranjak dari situ, maka Bapak waktu itu menjabat kurikulum di SMA 2 itu sudah muncul niat dan sudah bicara dengan kepala sekolah. SMA 2 ini harus kita jadikan SMA yang orang anak-anak yang pintar di SMP, dia tidak mau lagi keluar, tapi dia menuju ke SMA 2. Gitu. Jadi artinya selera dia tertampung di SMA 2. Kenapa orang itu lari ke sana? Karena seleranya nggak tertampung, keinginannya mungkin belum tertampung. Beranjaknya waktu, Bapak sudah menargetkan di SMA 2 itu ada satu kelas, yang kelas tersebut namanya kelas akselerasi lah. Kelasnya itu mungkin internasional. Wah. Jadi di kelas itu dulu Bapak bicara, yang ngajarnya kalau bisa guru-guru yang punya kompetensi, yang kompetensinya itu harus dites dulu. Terus kalau bisa kata saya dosen. Waduh. Nah, terus Bapak sudah ukur satu tempat kelas, cukup satu kelas. Nah, kelas ini jika dia nanti kelas 1, dia bisa langsung melonjak ke kelas 3. Artinya ya, kalau dia itu sudah mampu di kelas 1 dan nampaknya dia menguasai di kelas 2. Untuk apa lagi di kelas 2? Loncat aja ke kelas 3. Nah, itu udah Bapak bicarakan dengan kepala sekolah. Namun ide Bapak ini tidak semuanya juga yang apa kan? Yang setuju. Yang mencerna, yang nggak kuat untuk melakukannya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya udah seperti ini terus. Maka Bapak seperti ini. Jika saya suatu saat nanti menjadi kepala sekolah, maka hal yang pertama yang harus saya lakukan adalah bagaimana anak-anak yang hebat itu di SMP, dia nggak lagi memikirkan ke Pekanbaru.
dia harus memikirkan ini adalah tempatnya. Iya. Cita-cita Bapak itu udah Bapak mulai di SMA 8. Tapi berjalannya waktu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Iya. Banyak rintangannya tuh, banyak Pak. rintangannya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit itu udah mulai nampak sama Bapak bahwasannya SMA 8 itu ini bisa nih. Nah, SMA 4 dengan waktu Bapak mungkin kalau Bapak pensiun tinggal 4 tahun ini tetap itu Bapak-Bapak. Dimulai dari pertama perjalanan itu, kamu senang dulu di SMA ini. Nah, itu dulu. Senang dulu berada di dalam lingkungan sekolah ini. Menyenangi kalian apa? Yang pertama, gimana dengan serangannya? Yang kedua, bagaimana dengan gurunya? Dua ini sudah selaras, maka pastilah nanti akan tercipta dan muncullah anak-anak yang diinginkan. Anak yang hebat di olahraga, anak yang hebat di seni, dan anak yang hebat di bidang masing-masing mata pelajaran. Nah, Jadi pertanyaan yang kedua masih dari yang rahasia tadi tuh. Rahasia nih banyak. Apa tuh pertanyaan yang kedua tuh? Ya, apa sih rintangan Bapak untuk menjadi Capsek? Rintangan banyak. Rintangan pasti menghadang. Wih, pasti itu Pak di setiap Tapi kegiatan. kalau dihadang, kalau nggak kita lawan, pasti dia akan menghalangi terus. Iya. Semua yang kita lakukan pasti ada. Salah satu rintangan itu pasti dalam membuat keputusan. Nah, apapun keputusan itu, jika seseorang nggak mampu menerima, dia pasti akan mencari alasan-alasan bagaimana keputusan tersebut nggak jalan. Tapi di Bapak, rintangan-rintangan tersebut sudah pasti Bapak hadapi. Jauh sebelumnya juga lebih besar rintangannya, yang diginikan lah, yang digitukan lah. Anggaplah itu jadi untuk kita lebih maju. Jadi kalau yang rintangannya sekarang yang Bapak hadapi itu rasanya tidak seberat apa yang Bapak pikirkan. Tergantung nanti bagaimana komunikasi Bapak. Alhamdulillah rintangan itu masih bisa Bapak hadang dan Bapak lalui ya. Oke. Lanjut ke Lanjut seseorang nih. nih. Siapa nih? Bos, Ada seseorang. menurut Bapak nih Pak, apa sih Pak ciri khas dari SMA Negeri 4 Mandau ini? Oh iya. Bapak juga dulu pertama masuk ke sini apa ya ciri khas SMA 4 ini? Yang jelas ciri khasnya kita ambil 2 ya. Iya, Pak, ada boleh, positif Pak. dan negatif ya. Boleh. Apa tuh Pak yang positifnya? Negatif dulu, jangan negatif dulu. dulu. Ya. Negatif dulu. Makanya ini Bapak jadikan ini suatu kesenangan juga. Ternyata anak SMA 4 ini dia lembut. Waduh. Dia lembut. Nah, negatifnya ya. Dia lembut. Negatif Tapi sekali pas pada saat dia itu dikasih yang baik-baik itu, kalau dia melakukan yang namanya suatu negatif, dia akan ulang lagi itu terus. Nah, Aduh. itu udah Bapak perhatikan. Jadi artinya semarah apapun gurunya, nampak sama Bapak, yang dia diterima, tapi dia tetap melakukan itu juga kesalahan. Mana dia? Sering datang terlambat. Iya ya. Sisi positifnya. Sisi positifnya. Nah, sisi Apa tuh, Pak? anak Bapak yang ada di SMA 4 ini, kalau jika sekiranya Bapak berikan target-target tertentu, ternyata dia mampu untuk melaksanakannya. Wow, alhamdulillah. Oke, berarti itu ya ciri khas dari SMA Negeri 4 Mandau nih Ya. teman-teman. Lanjut dong, pertanyaan dari siapa tadi tuh? Seseorang nih Pak. Dari seseorang nih Pak. Siapa tuh? Apa tuh pertanyaannya? Nah Pak, saya ingin bertanya nih Pak, kenapa ada rolling kelas? Karena menurut saya dengan ada rolling kelas, kita bisa lebih akrab dengan murid lain yang belum kita kenali nih Pak. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti ada paket-paket untuk tahun besok yang kelas 1 ini, paket anaknya nanti ngambil ada paket 1 atau paket 2 untuk bidang studinya. Jadi anak-anak itu nanti kita suruh milih lagi. Mudah-mudahan kurikulumnya bisa bekerja lagi, nggak seperti yang sekarang ini. Kalau sekarang ini dia masih terkontaminasi daripada kelas 10 naik ke kelas 11, itu juga orang di dalamnya.
Oh. Kalian bosan kan? Nah, ada sedikit bosan. Sedikit bosan. Nah, nanti Bapak berusaha dengan kurikulum menyeleksi anak-anak, ini dia mampu di paket ini mampu di paket ini. Nah, nanti sistem rolling nanti. Satu kelemahan sistem rolling tersebut, apa dia? Rasa tanggung jawab dengan kelas itu kurang. Makanya untuk sementara waktu kita coba dulu mencari solusi yang terbaik supaya alat-alat sarana prasarana yang ada di dalam kelas itu terjaga terus. Oh gitu. Kalau rolling class itu dia merasa bukan kelasnya. Iya Pak, Nah. karena belum terbiasa mungkin gitu itu Pak. dia. Itu salah satu mungkin dampak negatif daripada rolling class tersebut atau moving Iya, class. moving Ya. class. Nah ini dari hamba Allah, dari Hamba guru nih Allah. Pak. Hmm. Yang terhormat Bapak Dimun Sapta, apa rencana Bapak dalam rangka memajukan